See you again with me, Chansar Channel, Live Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku, Chansar Channel, channel yang berusaha untuk merubah manusia dengan menginspirasi tentang alam ini agar kehidupan kita lebih baik, lebih benar, lebih terarah, serta jelas kawan sekalian semua dimanapun berada. Now I am in the beach at Kars Park. It's a lovely natural swimming pool along the Joss River. It is net and mostly shallow, which is great with beach views. Kars Park is a magnificent place to spend a day with the family. Sekarang ini saya lagi jalan-jalan di pantai pinggiran Kars Park. Pantai di pinggiran Kars Park ini adalah tempat berenang yang sangat indah bagi anak kecil semuanya, sebab telah diberi ranjau atau jaring untuk pengaman dari hewan-hewan laut yang buas. Pantai ini yaitu sungai sepanjang yang namanya Joss River atau Sungai Joss. Itu terletak di Kograh, Sydney, Australia, kawan. Tempat ini juga untuk menghabiskan hari-hari bersama keluarga dan anak untuk berlibur setiap akhir pekan atau weekendnya. Ini kawan, disinilah kita semuanya bisa merenungi, menginspirasi bahwa semua alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kauniyah, secara alamiah. Ini termasuk ayat-ayat Allah secara realitas yang ada, manusia semua bisa melihatnya, memandangnya, serta memperhatikannya. Ini kawan. Dan juga ada ayat-ayat Allah secara tertulis, secara wahyu, yang telah diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kawan, for people who believe, they must have understood that this natural was created by Allah the Almighty, which is the faces of Allah in unique way, where humans can pay attention to the reality of God's creation Almighty. Jadi ayat-ayat Allah secara kauniyah, secara alamiah kita telah melihatnya, memandangnya. Sekarang juga ada ayat-ayat Allah secara wahyu yang telah tertulis dalam Al-Quranul Karim. Kali ini dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat yang ke-109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Wallahu la yahdil qawmad dhalimin. Sadaqallahul azim. It means, so are those who build buildings or mosques on the basis of piety to Allah and His pleasure, better are those who build their buildings on the edge of a feeling refined, then the building collapses with him into hell. Allah does not guide the wrongdoers. Yang artinya kawan, maka apakah orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan mengharapkan keridhaannya itu lebih baik, ataukah orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunannya itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Menurut para ahli tafsir, bahwa ayat ini telah dijelaskan
perbandingan masjid yang telah dibangun oleh Rasulullah beserta sahabatnya dan masjid yang dibangun oleh orang munafik, itulah perbedaannya kawan. Kalau untuk orang-orang yang beriman, pasti masjid itu adalah kegunaannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, membangun akhlak manusia, memperbaiki manusia. Tetapi kalau masjid dibangun oleh orang munafik, itu untuk mematai orang beriman dan memecah belah umat Islam. Disinilah kawan. Jadi zaman sekarang, saat ini kita telah melihatnya. Banyak di antara mereka yang membuat masjid untuk memecah belah umat Islam. Inilah kawan, saat ini terjadi di mana-mana. Kalau bukan organisasi, partainya, golongannya, tidak akan bisa masuk ke masjid itu dan tidak bisa memakai masjid itu. Itulah kawan, padahal masjid itu hanya untuk umat Islam yang beriman. Siapa saja manusia yang mengatakan la ilaha illallah itu adalah saudara mukmin. Sebab Al-Quran telah mengingatkan kepada para hambanya yang beriman kepada Allah. Setiap orang-orang atau setiap manusia yang mengatakan atau berikrar tidak ada Tuhan selain Allah, itulah saudaranya. Itulah saudara seakidah, seiman, saudara sebenarnya. Berarti siapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ke masjid itu adalah saudaranya. Oleh karena itu masjid itu adalah bukan hanya untuk ibadah secara ritual, tapi untuk semua kegiatan dalam Islam. Sarana umat Islam adalah masjid. Masjid tempat menyatukan umat Islam. Masjid tempat untuk bersosialisasi umat Islam. Inilah kawan. Apabila masjid digunakan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, insya Allah umat Islam akan bersatu padu, tidak pernah terpecah. Karena apa? Karena di tengah situ ada orang-orang munafik dengan cara membuat masjid, dan orang-orang kafir pun belajar Islam dengan cara untuk apa? Untuk memecah belah umat Islam. Ingat dalam surat Al-Baqarah ayat 120, Yahudi dan Nasara tidak akan ridho dan rela selagi umat Islam tidak mengikuti langkah-langkah mereka, aturan mereka, hukum-hukum mereka, atau kehidupan mereka. Inilah kawan, atau sistem mereka. Dalam artian sekarang ini ideologi mereka. Inilah kawan. Jadi kita lihat semuanya kawan, bahwa semua sudah ada semuanya. Semoga dengan pelajaran ini kita semuanya diberi keimanan yang benar-benar iman kepada Allah dan diselamatkan dari orang yang berbuat jahat atau mungkar seperti orang munafik. Sebagai orang munafik itulah musuh umat Islam di tengah-tengah umat Islam yang sangat berbahaya. Mereka adalah menyembunyikan kekafirannya. Mereka adalah benci sama orang yang beriman. Inilah orang-orang munafik, penyakit hati yang telah tersalang di dalamnya. Itulah tabiat atau karakter mereka. Sangat berbahaya kawan. Bila ingin meraih kekuasaan atau kenikmatan, mereka mendekati dengan cara seakan-akan mereka baik, sopan santun. Itulah kebiasaan mereka, karakter mereka. Menipu, bohong, pencitraan dan sebagainya, supaya mereka tertarik. Bagaimana yang telah diingatkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Munafikun tentang orang munafik. Semoga dengan video ini bisa merubah kepahaman dalam hidup ini, sehingga lebih benar, terarah dan jelas. Apabila ada kurang, benar dan jelas, mohon dimaafkan saudara sekalian. Hopefully with this video can change understanding in this life, so that it's more correct, directed and clear. If something is not correct and clear, please forgive us. Pisau tajam mengenai kaki, darah mengalir ke lantai, lain di mulut, lain di hati. Itulah orang munafik. Karakter tabiat munafik harus dijauhi. Mereka adalah penantang ilahi Rabbi yang fakta-fakta benar terjadi. Sana sini selalu mengumbar janji agar terpenuhi apa yang diingini. Begitu kuasa pasti lupa diri. Inilah kawan,
Semoga dengan video ini menjadi bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kita semuanya. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.